Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya kan? Maka orang yang jahat ini akan mengubah cara hidupnya, mencuci pakaiannya, yaitu mencuri perbuatannya, supaya tidak menjadi baik, tidak jahat, tetapi menjadi baik, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka ayat selanjutnya ini menegaskan tentang orang-orang jahat itu. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Nah, ini apa maksudnya ini, Pak? Ternyata orang-orang yang diundang itu, ya kan, harus ada syaratnya untuk dapat masuk di dalam perjamuan atau persekutuan dengan Allah itu. Syaratnya apa? Harus berpakaian pesta. Itu berbicara tentang apa, Pak? Yaitu mengganti pakaiannya yang lama itu, perbuatan-perbuatan dosa, dengan pakaian yang baru, yaitu apa? Pakaian-pakaian kebenaran. Amin. Maka perbuatan-perbuatan kita di masa lampau yang jahat itu, yang suka menyakitkan hati Tuhan, kita tinggalkan. Kedagingan itu kita tinggalkan. Kita memakai baju yang baru, yaitu baju pujian, baju penyembahan, baju di mana kita hidup kudus dengan Allah dengan cara bagaimana? Bersekutu. Itulah yang disebut dengan pakaian pesta. Rupa-rupanya ada yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya banyak. Ya. Tetapi mereka tidak layak masuk di dalam pesta itu. Kenapa? Karena ketika mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan mereka tidak berubah. Yang berjudi tetap berjudi, yang mabuk-mabukan tetap mabuk-mabukan, yang suka menganiaya tetap menganiaya, yang pikirannya suka jahat terus seperti itu, sehingga kedagingannya tidak dimatikan sama sekali, tetapi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat gak kira-kira? Tidak selamat. Jangan ngomong sekali selamat tetap selamat. Keselamatan itu ada harganya. Pakai pakaian pesta itu yang berbicara tentang apa? Berbicara tentang mematikan kedagingan kita. Itu pakaian. Telah mencuci pakaiannya itu dengan bersih dan berganti dengan pakaian pesta. Amin. Jadi orang Kristen yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka aku akan tetap selamat. Tetapi perbuatanmu di dalam dunia ini tidak berubah sama sekali, saya katakan engkau akan binasa. Jadi bahaya kalau ada doktrin sekali selamat tetap selamat itu. Amin. Sehingga itu menjadi pembicaraan di orang-orang di luar sana. Enak ya orang Kristen ya, pokok nerimo Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk surga. Entah itu yang diperbuat di dalam kehidupannya itu melakukan kecemaran, tetap masuk surga. Sehingga perkataan tadi yang dikatakan di dalam perjamuan itu ada orang-orang berdosa dan orang-orang yang baik, itu dipikirnya oleh mereka bahwa kerajaan surganya orang Kristen itu seperti itu. Enggak. Nah, konteksnya harus kita baca. Ketika kita sudah menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada orang jahat dan orang baik. Tetapi orang jahat itu sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian pesta. Orang yang tidak mengganti pakaiannya dengan pakaian pesta, Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak berjalan di dalam hukum-hukum Allah yang benar itu, jangan berharap Bapak Ibu Saudara akan selamat dalam dunia ini. Amin. Ini yang disampaikan Tuhan. Ajakan Juru Selamat sudah jelas. Sang jalan yang sejati, kebenaran yang sejati itu sudah jelas. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Pak, banyak jalan menuju Roma, silakan. Banyak jalan juga untuk menuju ke Bulak Banteng. Tetapi jalan kebenaran hanya satu, yaitu siapa? Melalui Yesus Kristus. Karena tidak ada orang-orang di luar sana yang sanggup untuk menebus dosa umat manusia itu tanpa masuk di dalam kebenaran sejati, yaitu tanpa kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah jalan yang lurus itu. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Maka ajakan sang Juru Selamat ini jelas, saudara. Jangan ngomong bahwa menuju Roma itu ada banyak jalan. Betul, saya katakan. Menuju Bulak Banteng ada banyak jalan, betul.
Bahkan jalan-jalan tikus juga banyak, ya katakannya. Tetapi jalan untuk keselamatan itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu ayat berikutnya dikatakan seperti ini. Ini keren kita. Ayat yang 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat teratap dan kertakan gigi. Sebab, perhatikan ini, banyak yang diambil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, Bapak Ibu Saudara masuk dalam kategori mana? Kalau Bapak Ibu Saudara masuk dalam kategori orang-orang yang berpakaian pesta, yang sudah mencuci pakaiannya dengan begitu rupa, mungkin sakit ketika kita mengingkari yang namanya kedagingan itu, Saudara. Daging itu enak, Saudara. Daging itu berbicara hal-hal yang enak karena kita tinggal di dalam daging. Tetapi kita berusaha untuk mematikan keindahan itu, sakit, Saudara. Bagaimana gak sakit lah? Wong kita ditampar pipi kiri untuk memberikan pipi kanan kita. Artinya apa? Memberikan pengampunan kepada orang di luar sana. Kedagingan gak mau. Harus ada yang namanya pembalasan dendam. Lu tampar pipi kiriku, tak bunuh kamu. Kan gitu ya. Kita gak akan membalas dengan tampar kiri, kanan atau kiri. Kalau bisa aku gak akan membunuh kamu. Itu daging. Karena apa? Berbicara tentang ego. Daging berbicara tentang apa? Tentang sesuatu yang ada dalam dirinya ketika mereka diserang dan direndahkan, dia akan berontak untuk mempertahankan harga dirinya. Harga diri Bapak Ibu Saudara dan saya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus lunas di atas kayu salib. Amin. Sebagai anak-anak kerajaan, tidak harusnya kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik itu, tindakan-tindakan yang negatif itu dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus menunjukkan kepada orang-orang di dunia ini bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan tunjukkanlah sikap yang baik itu, sehingga orang-orang di luar sana boleh melihat, oh inilah orang-orang Kristen, anak-anak Yesus Kristus, anak-anak kerajaan. Mereka begitu terang dan luar biasa. Amin. Kita gak sama. Jangankan kok cuma diserang hidup kita, tubuh kita, keimanan kita itu diserang oleh orang-orang di luar sana. Kita gak masalah, silakan. Kita tidak akan membela Allah kita mati-matian. Karena siapa kita sehingga kita bisa membela Allah? Lalu kita itu debu dan tanah mau membela Allah. Allah lah yang membela kita. Amin. Allah lah yang memberi kekuatan kepada kita melalui Roh Kudusnya. Bukan kita yang membela Allah seolah-olah Allah perlu dibela. Allahnya orang Kristen bukan seperti itu. Amin. Allahnya orang Kristen adalah Allah yang bertindak, Allah yang berbuat dan yang membela umatnya, bukan umatnya yang membela Allahnya. Itulah kebenaran yang sejati. Amin. Maka ketika engkau sudah mencari kebenaran sejati itu, ingat Matius pasal 11 tadi, ya, ajakan sang juru selamat itu. Dan ingat Yohanes tadi, akulah jalan dari kebenaran dan hidup. Dialah kebenaran yang sejati itu. Dialah yang sedang dicari-cari orang-orang di luar sana. Ketika engkau letih, lesu dan berbeban berat, di tahun 2024 ini saya katakan kepada kita semua dan orang-orang di luar sana, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Amin. Inilah tujuan hidup kita, yaitu apa? Bersekutu dengan Allah. Kembali saya katakan sedikit kesaksian. Di awal pergantian tahun 2024, saya mengalami secara manusia yaitu kedukaan. Karena saya ditinggal oleh adik saya yang sakit kanker itu dipanggil oleh Tuhan. Ya kan? Beberapa tahun yang lalu sempat sembuh, mujizat Tuhan terjadi begitu luar biasa. Sembuh, lalu Tuhan izinkan beberapa tahun mengalami kesembuhan itu, ya kan? Sehingga dapat berkumpul dengan keluarga dan sebagainya, pergi ke sana kemari, ikut lagi pelayanan, lalu kambuh lagi. Tuhan izinkan beberapa tahun itu untuk dia dapat melayani Tuhan. Tapi Tuhan sedang lebih mengasihi dia daripada kami keluarganya. Ketika adik kami itu kambuh, sakit, masuk lagi ke rumah sakit, dibawa lagi ke rumah kami, digadukan itu orang tua kami.
ya kan? Nah, Tuhan menunjukkan kuasanya begitu luar biasa. Ketika adik saya berada dalam detik-detik, menit-menit dia mau nggak ada itu, saya itu mendapatkan satu pernyataan bahwa adik ini akan mengalami satu mujizat jika dia dapat melampaui malam ini dan malam berikutnya, ya kan? Di malam yang pertama itu ada hari Jumat ya. Hari Jumat itu saya berdoa, saudara, dan pernyataan itu datang. Lalu apa yang terjadi? Adik saya pada saat itu sedang tidak sadarkan diri sehingga dia ngoceh, karpe dewi dan lain sebagainya, ya kan? Karena memang apa ya, secara ilmu kedokteran mungkin sudah lupa gitu, sudah nggak ingat apa-apa, sehingga apa yang diucapkan dan sebagainya itu ngelantur ke sana kemari. Ketika saya doakan dia respon, ya saya tinggal karena pada waktu itu saya harus kerja, istri saya pada waktu itu libur sehingga istri saya yang menjaga. Saya katakan sama istri saya, Dewi akan mengalami mujizat jika dia melampaui malam ini dan malam berikutnya. Saya kerja, ya kan, istri saya pagi telepon sama saya, Dewi sudah sadar. Membayangkan, tadinya sudah nggak sadar, nggak bisa ngomong dan sebagainya, ngomongnya ngalor itu dan sebagainya. Saudara sadar. Sadarnya bagaimana? Dia sudah bisa megang HP-nya, dia sudah bisa ngomong layaknya orang yang sehat begitu. Bahkan dia video call dengan anaknya yang masih 2 tahun itu, usia 2 tahun, ya kan? Dia omong-omongan. Istri saya menyampaikan kepada saya, puji Tuhan. Dalam hati kecil saya, Tuhan akan melakukan mujizat. Mujizat yang saya maksud pada saat itu, saudara, bahwa adik saya itu akan disembuhkan. Ya, rencana Tuhan beda. Hari yang kedua, menginjak hari yang Sabtu itu, saudara, adik saya mulai kritis lagi. Duh, Tuhan kok seperti ini? Apakah adik saya mampu untuk melewati hari ini? Ternyata Tuhan berbicara lain. Singkat cerita, pas waktu 2 hari itu Tuhan panggil adik saya di malam tutup tahun tanggal jam 11 jam 11 malam tanggal 31 itu. Tuhan panggil adik saya. Saya itu merenung di rumah itu. Apa maksud Tuhan tentang mujizat ini, Bapak? Saya berdoa. Tapi sebelumnya saya ada pelayanan Bapak Ibu di gereja, acara tutup tahun itu. Saya ada pelayanan untuk menyampaikan firman Tuhan di tutup tahun. Ketika saya berdoa itu, saya melihat Tuhan Yesus itu datang ke rumah sakit. Dia menggendong adik saya. Ketika adik saya digendong, itu adik saya langsung berubah menjadi domba kecil. Ya. Tuhan tuh lihat saya tersenyum. Saya katakan, Tuhan, kalau memang Tuhan mau panggil adik saya untuk pulang, panggil Tuhan. Saya karena sudah nggak kuat, nggak tega lihat kondisi adik saya pada saat itu. Panggil Tuhan. Dan memang benar, Tuhan akhirnya membawa adik saya itu tepat jam 11 malam. Ya, pas malam pergantian tahun itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya pada saat itu tentang mujizat. Sebagai manusia normal, mujizat yang dimaksud itu mungkin adik saya akan mengalami satu kesembuhan. Mujizat yang begitu luar biasa, adik saya pasti mengalami kesembuhan. Saya ngomong sama ibu saya, ternyata mujizatnya beda. Lalu Allah mengingatkan kepada saya tentang Stefanus. Ya, di Kisah Para Rasul itu, ketika Stefanus akan mati dirajam, dia melihat kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Stefanus tidak mengalami sakit sampai dia dirajam mati. Stefanus mengatakan apa? Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ternyata adik saya tidak mengalami kesakitan itu, saudara. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk pulang, begitu indah. Dan saya sampaikan kepada orang tua saya, ini mujizat yang dimaksud oleh Bapa kepada kita. Lalu setelah itu saya mendengar kabar hamba-hamba Tuhan yang dipanggil satu persatu, ya, termasuk hambanya Pak Lukas. Ibu ada di sana pada waktu itu, kita ada di Padi Jasa. Dan saya melihat begitu luar biasa Allah di tahun 2023 menginjak tahun 2024, menginjak tahun 2024, tahun 2024 kita jalani. Banyak orang-orang yang saya cintai, yang saya kenal, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, termasuk adik saya adalah seorang pelayan Tuhan, itu pergi meninggalkan kita. Dan hari ini kita yang ditinggalkan di dalam dunia inilah yang terus harus berjuang, amin, untuk mempertahankan kebenaran itu dan menerima tongkat estafet dari mereka untuk menyampaikan kabar kebenaran kepada orang-orang di luar sana.
Sampai pada akhirnya Bapak Ibu Saudara dan saya meninggalkan kemah kita yang lama untuk menuju kepada kemah kita yang baru, yaitu Yerusalem yang baru, yaitu surga yang kekal. Amin. Maka ajakan si juru selamat ini sudah jelas kepada kita. Dan apa yang Tuhan inginkan kepada kita tentang tujuan hidup itu sudah jelas, yaitu supaya kita untuk terus bersekutu dengan Allah, masuk di dalam hadiratnya dengan cara bagaimana terus memegang hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita. Amin. Maka biarlah firman Tuhan ini di tahun 2024 menginjak minggu yang kedua ini menjadi satu remah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yuk kita akan aminkan firman Tuhan ini supaya gak lama-lama dengan satu pujian. Saya undang untuk pemain musik, singer, leader untuk maju ke depan membantu saya. Kita angkat satu pujian. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, Yesus, sekalipun aku dalam lembah Topan datang menerpa
Tuhan, di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan yang saat ini telah berlangsung, kami berterima kasih Tuhan buat apa yang telah dan sudah Kau sampaikan kepada kami. Firman-Mu adalah pedang yang bermata dua, yang sanggup menembus sampai kepada jiwa dan roh. Dan hari ini Bapa, ketika firman-Mu itu disampaikan dan setiap orang mendengarnya, hamba percaya orang-orang itu akan menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Engkaulah kunci kerajaan surga itu. Tidak ada seorang pun yang datang dari surga turun ke bumi selain Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus itu bercerita tentang surga kepada kami, supaya setiap kami boleh kembali kepada keadaan kami yang semula, yaitu hidup bersekutu dengan Engkau. Ya Bapa yang baik, kami percaya Tuhan bahwa apa yang telah dan sudah tersampaikan hari ini Bapa, boleh masuk ke dalam tanah hati kami yang paling baik. Orang-orang di luar sana mendengarkan hari ini Bapa, juga mengalami satu pemulihan. Ketika mereka mengalami satu permasalahan dalam kehidupan mereka, sedang mencari kebenaran yang sejati itu, mereka boleh mendapatkan kebenaran yang sejati itu. Ketika mereka mau mencari keselamatan yang sejati itu, keselamatan yang sejati itu mereka dapatkan. Ketika mereka mau mencari jalan yang lurus itu, jalan yang lurus itu telah mereka dapatkan. Dan hamba berdoa Bapa, biarlah firman ini boleh tinggal diam dalam setiap tanah hati kami yang mendengar. Dan kami boleh percaya memegang firman Tuhan itu dengan baik, sehingga firman itu kelak boleh bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami tidak ingin hanya kami saja yang selamat Bapa. Kami ingin seluruh dunia ini juga diselamatkan. Sama seperti kerinduan-Mu, demikianlah kerinduan kami. Sama seperti bagaimana Engkau bekerja, demikian kami saat ini bekerja di ladang-Mu Bapa. Maka kuatkan kami, mampukan kami Bapa, sampai kami harus pulang ke rumah Bapa untuk dapat bersekutu kembali dengan Engkau. Dan selama kami masih ada dalam dunia ini, tugas kami untuk menyampaikan kebenaran itu. Berikan Roh Kudus dan keberanian untuk kami dapat menyampaikan. Kami tahu bahwa iblis di luar sana tidak tinggal diam, tetapi kami percaya bahwa roh yang telah Kau berikan kepada kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Oleh sebab itu kami tidak gentar. Ketika kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut, sebab kami tahu siapa yang memimpin kami. Kami tahu siapa yang membawa kami. Itulah tangan yang kuat, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur doa kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ucapkan terima kasih pada hamba-Nya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan semakin memberkati pelayanan hamba-Nya hingga memperluas ladang pelayanan hamba-Nya dan memberkati seluruh keluarga besar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat memberi Tuhan Yesus.